Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih berjumpa kembali dengan renungan singkat Jemaat Yesodipuro. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, Engkau masih mengasihi kami, memberkati kami, dan menyertai kami hingga sampai saat ini. Dan bila mana pada pagi hari ini ketika kami akan melakukan segala aktivitas kami, melakukan pekerjaan kami, pelayanan kami, biarlah kami akan sedikit belajar akan firman-Mu, berkatilah kami semuanya. Karena kami mohon dan berdoa hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan singkat pada pagi hari ini saya beri judul, Jangan Hilang Harapan. Kita sering melihat waktu kita sedang di jalan, ada tulisan-tulisan dengan gambar di bak belakang sebuah truk atau mobil besar. Di situ tergambar Pak Harto sedang tersenyum. Dan biasanya bertuliskan, enak zamanku toh. Lalu kita secara tidak langsung mengingat kembali masa lalu. Banyak kejadian, kenangan yang bisa jadi itu membuat kita membenarkan tulisan tersebut. Memang enak di zaman dulu ya. Di dalam rumah tangga biasanya kalau ada pertengkaran, cekcok antara suami istri, perselisihan, ujung-ujungnya mengungkit-ungkit masa lalu. Padahal tidak perlu dibahas untuk masa lalu itu. Karena di depan masih banyak yang perlu dibahas. Yang lalu biarlah berlalu. Pikiran yang selalu berfokus kepada keadaan di masa lalu akan menghambat rencana dan tujuan di masa depan. Biarlah masa lalu itu berlalu karena masih ada hari esok. Jangan biarkan iblis memperdayai saudara dan saya dengan menjadikan kita terlena oleh karena masa lalu. Kadangkala kita berpikir masa lalu lebih baik dari masa sekarang. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Apa arti dari maksud ayat ini? Karena ternyata pikiran seperti itu tidak berdasarkan hikmat. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk melangkah di masa depan. Jika saudara dan saya ingin masa sekarang berbeda dengan masa lampau, pelajarilah masa lampau itu, tetapi jangan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kita ingat penyertaan Tuhan melalui Musa, menuntun pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Laut terbelah, jalan menjadi kering, bangsa Israel bisa melaluinya. Setelah mereka berhasil sampai ke seberang, laut itu pun menutup kembali. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Dengan demikian bangsa Israel tidak pernah memiliki jalan untuk kembali lagi ke Mesir. Tentang apa yang terjadi dengan bangsa Israel, mereka masih saja mengeluh. Mereka melihat masa lalu lebih baik daripada saat itu. Sedangkan Tuhan sudah merencanakan bahwa di depan ada sebuah harapan yang baik untuk bangsa Israel. Seperti saudara dan saya saat ini, mungkin saat ini usaha Anda mengalami penurunan. Dagangan saudara waktu kemarin lebih ramai daripada sekarang, sehingga keuangan perekonomian kita menjadi menurun. Dan ujung-ujungnya kita membenarkan bahwa zaman dulu lebih enak dari zaman sekarang. Saya baca sekali lagi, ingat Pengkhotbah 7 ayat 10,
Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Ketika sekarang kita sudah berpikir sampai di situ, zaman dahulu lebih baik daripada sekarang, berarti kita sudah diarahkan untuk tidak mempunyai harapan di depan. Lemah iman, tidak bersyukur, jangan hilang harapan saudara. Hari esok pasti lebih baik, hari esok pasti lebih baik. Karena penyertaan Tuhan tidak untuk hari kemarin saja. Akan tetapi Tuhan akan menyertai kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Karena itu Tuhan memperingatkan kita untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Selama kita masih dibelenggu oleh masa lalu hidup kita, sulit rasanya untuk kita mencapai tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Tetap semangat dan jangan hilang harapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.